Mereka sepakat untuk kalaupun ternyata ada permasalahan di antara kita, jangan ditunjukkan kepada masyarakat. Biarkan ini diredam dulu. Dan saya menghargai. Apakah sesuai atau tidak, nanti kita akan lihat. Tetapi, jadi yang kalian lihat ini adalah sebuah hasil dari latihan. Sebuah hasil dari pembicaraan dan sebuah kesepakatan. Ya, dia melihat bahwa anaknya tetap harus dilindungi. Keluarganya ini masih punya harapan. Dan kalau ternyata bisa dimaafkan, kenapa tidak? Kalau menurut saya, dia sudah kadung membawa ini ke ranah publik dan dia saat ini sedang dipusingkan bukan karena permasalahan utamanya, tapi karena apa yang terjadi di publik ini. Dan saya sarankan lady ini segera mencari mungkin lawyer atau Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saat Lady Nayawan ini menangis terseduh-seduh, Syahnas jingkrak-jingkrak di acara tenis lagi. Betulkah? Saya kira ini hanyalah sebuah judul bombastis, dramatis yang dibuat oleh infotainment. Betul, iya betul. Tetapi konteksnya tidak tepat. Ya akan lucu kalau Syahnas ikut menangis di acara lagi-lagi tenis. Dan akan lucu juga kalau kita melihat Lady Nayawan ini jingkrak-jingkrak ini terlihat di dua podcastnya Dr. Richard Lee dan podcastnya Denny Sumargo. Dan kalau kita coba untuk lihat, tapi apa sih yang terjadi? Dan betulkah ada adegan JJ menolak diberikan kue, disuapi kue oleh istrinya ini? Kalau saya katakan antara JJ dan Syahnas ini, mereka itu sudah sepakat untuk kayak udah jangan dianggaplah hal ini tadi. Dan ini adalah satu hal yang kalau saya bilang ya kesepakatan yang ya sah-sah saja yang disepakati oleh pasang suami istri. Mereka sepakat untuk kalaupun ternyata ada permasalahan di antara kita, jangan ditunjukkan kepada masyarakat. Biarkan ini diredam dulu. Dan saya menghargai. Apakah sesuai atau tidak, nanti kita akan lihat. Tetapi jelas di sini bahwa mereka berdua sengaja tidak menunjukkan apapun yang mereka rasakan. Jadi yang kalian lihat ini adalah sebuah hasil dari latihan, sebuah hasil dari pembicaraan dan sebuah kesepakatan yang mana ini panggung depan. Kalau politik, artinya di belakangnya kita belum tahu. Dan saya jelaskan sekali lagi kalau perasaannya akan berbeda. Perasaannya akan seperti apa? Saat disuapi itu, kalau menurut saya yang terjadi ada hal yang terbongkar, ada juga yang akhirnya ditutupi. Nah, yang terlihat adalah saat mau disuapi, JJ tangannya seperti ini, tapi terus kemudian dia seakan-akan lupa, terus dia menyisir rambutnya ke belakang. Itu biasanya ciri khas kalau seseorang itu kayak nggak yakin, atau kayak kegap, atau kayak merasa bersalah. Nah, jadi dia tuh kayak pas nolak, dia tuh ngerasa, aduh salah, harusnya nggak gua tolak, karena mungkin merasa ada kamera di atasnya. Paling tidak itu pengertian dari kartu saya. Ada sesuatu yang harusnya dilakukan tidak seperti itu, tapi terus kemudian dilakukan seperti itu, yang membuat dia menyesal. Dan pada kenyataannya, artinya yang mana ya? Artinya dia mungkin sebenarnya tidak mau. Nah, apakah tidak maunya terus kemudian diartikan dengan kemesraannya yang akhirnya berkurang gara-gara gosip ini? Kalau saya bilang tidak, karena pernikahan mereka tetap stabil hingga saat ini. Kalaupun ada permasalahan, seperti permasalahan yang mereka sudah sepakati untuk ya sudah dimaafkan. Jadi kalaupun ternyata ditolak saat itu, saya bisa pastikan menolaknya adalah karena ya, dia mungkin nggak mau disuapin coklat. Dan itu sering terjadi antara saya dan pasangan saya yang ya nggak semuanya harus dimakan. Apalagi di tempat umum, mungkin harus mengunyah, mungkin takut giginya kotor. Tapi yang pasti nggak ada hubungannya dengan apa yang terjadi. Tetapi dia jadi takut. Apa yang dilakukan ditolak ini tadi akan jadi pembicaraan dan akhirnya jadi pembicaraan. Bayang nggak? Seseorang kalau sudah beken banget, cuman gara-gara menolak disuapi oleh istrinya, ini jadi permasalahan. Lalu akan seperti apa hubungan keluarga mereka berdua? Kalau saya pikir masih akan panjang, karena JJ melihat ada peluang yang akan bisa dilakukan ke depannya. Tidak hanya permasalahan finansial dan sebagainya, tapi ya dia melihat bahwa anaknya tetap harus dilindungi, keluarganya ini masih punya harapan, dan kalau ternyata bisa dimaafkan, kenapa tidak? Dan kita belum tahu, bisa saja ternyata apapun yang terjadi ini tadi adalah sesuatu yang mungkin buat ukuran mereka ini masih ya forgivable, masih bisa dimaafkan. Apa yang terjadi mungkin hanya mereka berdua, Tuhan dan juga sang pria yang lain yang tahu. Jika memang dugaan itu benar, ingat ya, jika memang dugaan itu benar. Tetapi melihat bahwa mereka bisa saling memaafkan, seharusnya kalau saya pikir jika memang apa yang terjadi tidak melebihi dari apa yang dikira, harusnya yang sebelah sana pasangannya pun bisa seperti ini. Bukan artinya saya di sini menyarankan wanita yang terus kemudian ada dugaan diselingkuhi harus memaafkan, bukan. Tetapi cobalah untuk pikirkan panjang-panjang bahwa keluarga kalian itu tidak hanya kalian berdua. Terutama saat ada anak-anak di sini. Juga orang tua kalian. Juga orang-orang di sekitar kalian yang merupakan saudara dan orang-orang yang mungkin berhubungan bisnis dengan kalian. Ada sebuah cerita tentang satu kerajaan bisnis yang terus kemudian terpisah.
hanya gara-gara kedua suami istrinya ini tadi itu berpisah. Dan akhirnya terjadi ya itu tadi, kesejahteraan orang-orang yang bekerja ini jadi hilang karena mereka ini terus kemudian berpisah kongsi. Ada merek ayam goreng, ada perusahaan infotainment, udah banyak sekali. Dan kalau menurut saya ini sesuatu yang disayangkan karena akhirnya terjadi ya perpisahan orang-orang yang berhubungan bisnis ini terus kemudian menjadi hilang kesempatan kerjanya. Nah lalu apa yang terjadi dengan Lady? Kalau menurut saya dia sudah kadung membawa ini ke ranah publik. Dan dia saat ini sedang dipusingkan bukan karena permasalahan utamanya, tapi karena apa yang terjadi di publik ini. Dan saya sarankan Lady ini segera mencari mungkin lawyer atau seseorang penasihat hukum yang bisa menemaninya. Jangan sampai akan terjadi permasalahan karena dilihat bahwa pasangan yang dia katakan ini tadi itu ternyata baik-baik saja. Ini artinya akan ada perang, mungkin perang bukti, perang sebuah klaim yang akan terjadi. Maka harapannya di sini ini bisa dilakukan dengan sesenyap-senyapnya. Saya pikir masyarakat nggak perlu harus tahu detailnya seperti apa, tetapi endingnya akan seperti apa, itu yang mungkin harus diambil sebagai nilai yang akan bisa diserap oleh masyarakat dan ditiru nantinya semua hal positif dan menghilangkan negatifnya. Mengapa? Karena kalau menurut saya, jika ini sampai dibawa ke publik dan orang-orang mempersepsikan atau mengangan-angankan saja, maka terjadi banyak hal yang mungkin saja akan mengarah lebih ke hal-hal yang negatif. Maka daripada itu, di paparan ini sebaiknya terjadi sebuah dialog, pertemuan, dan tidak ada sebuah tuntut-menuntut atau sebuah usaha untuk saling menjatuhkan. Cobalah untuk dicari apa yang bisa dilakukan. Jika memang perpisahan adalah jalan, maka lakukan, tapi pikirkan baik-baik. Dan jangan sampai tawaran apapun yang saat ini terjadi, seperti saya katakan di konten sebelumnya, ini membuat kita mengira bahwa masa depan akan terus seperti itu. Ingat, sesuatu kesepakatan tidak akan selama-lamanya, dan apapun yang akan kita harus jalani, ini adalah sesuatu yang akan kita jalani sendiri bersama anak-anak kita nanti. Kembali, saya tidak menyarankan untuk siapapun yang terus suaminya berselingkuh di sini untuk mempertahankan dengan buta, tapi coba untuk bicarakan baik-baik apa yang akan bisa dibicarakan, dan jika ternyata keluarga ini masih bisa diselamatkan, maka cobalah untuk ngobrol dengan anak-anak kalian. Jika memang anak-anak kalian menginginkan itu dan kalian tahu bisa mewakilinya, maka cobalah untuk menemukan jalan yang terbaik untuk keluarga kalian. Tapi di luar itu, kembali saya ingatkan bahwa permasalahan yang ada di selebritis ini adalah sesuatu yang sifatnya itu sementara. Apapun itu, mereka masih lebih banyak duitnya dibandingkan kalian semua yang menggunjingkannya. Masih akan tetap lebih terkenal dibandingkan kalian yang membicarakannya. Maka saya pikir bersikap dewasa untuk terus tahu bahwa apapun yang terjadi dengan para selebriti, ambillah nilai positif dari dalamnya dan lakukan hal tersebut untuk menghindari hal yang negatif. Jangan membicarakan, apalagi menghasut dan melakukan hal yang buruk, apalagi mengunggah dan mengatakan sesuatu yang tidak pantas, karena apa yang ada di internet akan terus ada sampai selama-lamanya. Untuk kalian yang dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih atas atensinya dan sampai jumpa di konten yang berikutnya. Salam.